Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang prajurit komando elit yang hidup hanya mengenal satu hal, tugas. Bayangkan Kapten Bima Sakti, jantungnya adalah baja, matanya adalah fokus tanpa celah. Lalu, tiba-tiba, kabar buruk menghantamnya di tengah latihan tembak. Ini bukan soal misi atau perang. Ini soal rumah. Kakak kandungnya ditemukan tewas. Dihabisi dengan cara yang sadis dan penuh kebencian. Semua disiplin yang ia miliki kini terbakar menjadi bara api dendam. Ketika negara tidak bisa memberi keadilan, seorang anggota Baret Merah harus mengambil peran lain. Ia tidak lagi mencari musuh negara, tetapi mencari manusia yang pantas ia bantai. Siapakah pelaku yang berani menyentuh keluarga seorang Kopassus? Dan bagaimana seorang prajurit paling mematikan di Indonesia akan menjalankan misi balas dendamnya sendiri? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Di tengah debu yang mengepul di lapangan latihan taktis, Kapten Bima Sakti bergerak seperti bayangan. Seragam hijaunya basah kuyup oleh keringat, namun matanya tajam, fokus pada target boneka di depannya. Di usianya yang baru menginjak 30 tahun, Bima sudah menjadi salah satu kebanggaan Korps Baret Merah. Disiplin adalah udara yang ia hirup, dan kepatuhan adalah detak jantungnya. Suara tembakan Bima yang memekakan telinga tiba-tiba terhenti. Bukan karena ia kehabisan amunisi, melainkan karena suara klakson jeep komandan yang terdengar nyaring dan mendesak dari balik bukit pasir. Bima menurunkan senapannya, memberi hormat singkat kepada instruktur yang juga tampak terkejut. Ada aura urgensi yang tidak biasa dalam panggilan mendadak seperti ini. Di medan latihan, panggilan tanpa alasan yang jelas adalah pertanda buruk. Ia berlari melintasi lapangan yang panas, menuju markas komando darurat. Di sana, duduk di kursi lipat berwarna hijau lumut, ada Kolonel Surya, komandan resimennya, yang wajahnya tampak keras dan gelap seperti langit badai. Di sebelah Kolonel Surya, seorang operator komunikasi berdiri tegap, memegang selembar kertas memo berwarna putih. Lapor, Kapten Bima Sakti, ujar Bima, suaranya lantang dan tegas. Kolonel Surya tidak membalas hormatnya. Ia hanya menunjuk kursi kosong di depannya. Duduk, Kapten, perintah Kolonel Surya, nadanya datar, tanpa emosi yang biasa. Ini justru membuat ketegangan Bima semakin memuncak. Bima duduk. Ia menunggu. 5 detik terasa seperti 1 jam penuh siksaan. Kolonel Surya menghela napas berat. Matanya menatap langsung ke mata Bima. Kapten, saya harus menyampaikan kabar yang sangat sulit. Siap, Kolonel. Kabar apa? Tanya Bima, mencoba menjaga suara agar tetap tenang dan profesional, meskipun instingnya sudah berteriak ada bahaya besar. Kakak perempuanmu, Risa. Dia ditemukan pagi tadi. Darah Bima terasa dingin seketika. Risa adalah satu-satunya keluarga yang tersisa baginya setelah kedua orang tua mereka meninggal bertahun-tahun lalu. Risa adalah cahaya. Alasan Bima terus berjuang. Ditemukan di mana, Kolonel? Kenapa dia tidak memberi kabar kepada saya? Bima mulai gelisah. Kolonel Surya mengambil jeda yang sangat panjang. Ia mengusap wajahnya yang lelah. Risa ditemukan di rumahnya, Kapten. Di Ciawi. Lalu, Bima mendesak. Dia sudah meninggal. Bima. Dia dibunuh dengan sadis. Perampokan dengan kekerasan. Atau mungkin lebih dari itu. Kata-kata itu menghantam Bima seperti peluru kaliber 5,56 yang menembus rompi anti peluru. Meskipun ia seorang prajurit terlatih yang sudah terbiasa melihat kematian dan kekejaman, mendengar kata sadis dan Risa dalam satu kalimat yang sama, membuat pikirannya kosong. Jantung Bima berdebar kencang, memompa darah yang terasa panas dan nyeri. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha mengaktifkan lagi pelatihan Kopassus yang mengharuskannya selalu tenang dalam situasi kritis. Sadis, bagaimana maksud Anda, Kolonel? Tanya Bima, suaranya kini sedikit bergetar. Polisi sedang menyelidiki, Kapten. Tapi laporan awal menyebutkan dia dihabisi tanpa ampun. Bekas luka yang parah, dan TKP sangat berantakan. Ini bukan pembunuhan biasa, Bima. Ini pembalasan, atau luapan amarah brutal dari seseorang yang sangat jahat. Kolonel Surya meletakkan kunci mobil di atas meja. Saya sudah menyiapkan izin khusus.
Kamu bisa langsung pergi. Urus semua. Tugas negara bisa menunggu, tapi kewajiban terhadap keluarga adalah harga mati. Bima mengambil kunci itu tanpa berkata apa-apa. Ia berdiri tegap, lalu memberi hormat kepada Kolonel Surya, hormat yang terasa hampa dan mekanis. Terima kasih, Kolonel. Satu hal lagi, Kapten, kata Kolonel Surya, menahan Bima sesaat sebelum ia berbalik. Ingat siapa kamu. Ingat sumpahmu. Jangan biarkan emosi menguasai disiplinmu. Biarkan hukum yang bekerja. Bima tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, kemudian segera berbalik dan berjalan cepat menuju mobil dinas yang sudah disiapkan. Selama perjalanan dari markas menuju Jakarta, Bima duduk membisu. Pikiran dan hatinya bertarung hebat. Ada sebagian dirinya yang adalah Kapten Bima Sakti, prajurit elit yang taat pada prosedur dan komando. Tapi, ada juga sebagian dirinya yang adalah seorang adik yang kehilangan kakaknya dengan cara yang paling keji. Ia memejamkan mata. Bayangan wajah Risa, senyumnya yang selalu hangat, tiba-tiba berganti dengan bayangan mengerikan tentang bagaimana Risa mungkin dihabisi, bagaimana ia pasti berteriak dan memohon ampun. Rasa sakit itu begitu intens, hingga ia harus mencengkeram lututnya kuat-kuat. Allah, berikan aku kekuatan, bisik Bima perlahan. Setibanya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat tempat jenazah Risa disemayamkan sementara untuk otopsi, suasana duka sudah menyelimuti. Beberapa tetangga Risa dan rekan kerja Bima dari unit intelijen sudah menunggu. Bima langsung menuju kamar jenazah. Ia meminta waktu sendirian, dan permintaannya dipenuhi oleh petugas rumah sakit. Begitu pintu kamar jenazah tertutup, Bima berjalan mendekati meja baja tempat tubuh kakaknya terbaring kaku, tertutup kain putih. Dengan tangan yang gemetar, Bima menyingkap kain itu sedikit demi sedikit. Saat pandangannya jatuh pada wajah Risa, ia hampir kehilangan kendali. Wajah itu bukan Risa yang ia kenal. Ada bekas lebam yang membiru, dan Bima melihat dengan jelas di bagian lehernya luka-luka bekas cekikan yang dalam dan memar. Air mata Bima tidak jatuh, tapi hatinya hancur berkeping-keping. Ia menyentuh dahi Risa yang dingin. Kehangatan Risa, kebaikan Risa, semua telah direnggut paksa oleh tangan-tangan biadab. Ia kemudian melihat tangan kanan Risa. Kuku-kuku jarinya patah, dan ada bekas darah yang mengering di bawahnya. Risa melawan. Risa pasti berjuang sampai napas terakhir. Bima menarik kembali kain putih itu, menutupi wajah kakaknya. Ia berdiri di sana, di tengah ruangan dingin berbau antiseptik itu, dengan otot-otot rahang yang mengeras. Disiplin Kopassus yang selama ini tertanam kuat, kini mulai retak oleh api kemarahan. Hukum, prosedur, semua itu terasa tidak penting saat ini. Yang ada di benak Bima hanyalah satu hal, nama-nama bajingan yang berani menyentuh kakaknya. Ia bersumpah, bukan hanya sebagai adik, tapi sebagai prajurit yang terlatih untuk melenyapkan ancaman. Siapapun pelakunya, mereka harus membayar. Tidak dengan hukuman penjara, tapi dengan cara yang lebih brutal dan lebih menyakitkan daripada cara mereka menghabisi Risa. Bima berbalik, meninggalkan kamar jenazah dengan langkah yang berat, namun niatnya kini sejelas kristal. Kalian salah memilih korban, gumam Bima pelan. Kalian salah memilih keluarga. Aku akan mencari kalian, dan aku akan membantai kalian, satu persatu. Demi Allah, aku bersumpah. Di luar, Kapten Bima Sakti kembali mengenakan seragam keahlian tempurnya. Ia tampak tenang di mata rekan-rekannya. Namun di balik ketenangan itu, ada badai yang siap meledak. Misi resminya adalah mengurus jenazah Risa, tapi misi pribadinya sudah dimulai. Misi pembantaian yang tidak mengenal ampun. Ia harus mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas luka sadis ini. Langkah pertama adalah mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan Risa sebelum kematiannya. Apa yang disembunyikan Risa dari adiknya yang selalu berada di medan tempur. Bima tahu, kekejaman seperti ini jarang terjadi tanpa alasan yang mendasar, dan ia bertekad untuk menggali kebenaran itu, sekelam apapun kenyataan yang harus ia hadapi. Malam itu, Kapten Bima Sakti, sang prajurit komando, resmi berubah menjadi pemburu yang mematikan. Kapten Bima Sakti meninggalkan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, meninggalkan duka yang masih pekat di belakangnya. Ia tidak menangis lagi. Air mata sudah mengering digantikan bara api di dadanya. Misi resminya adalah menyelesaikan administrasi jenazah kakaknya. Tapi ia tahu betul, tugas utamanya kini adalah memastikan pelakunya menderita. Langkah pertama yang harus ia lakukan adalah mengumpulkan fakta.
Fakta yang disajikan oleh pihak reserse kriminal umum dan tim forensik. Bima bergerak cepat. Ia menemui Kapten Yusuf, seorang perwira reserse yang ditugaskan mengurus kasus Risa. Yusuf adalah rekan lama Bima. Mereka pernah bertemu di beberapa operasi pengamanan VVIP beberapa tahun lalu. Pertemuan itu diadakan di sebuah ruangan tertutup di kantor reskrim tak jauh dari rumah sakit. "Maaf, Bim." Turut berduka sedalam-dalamnya, kata Yusuf. Suaranya terdengar sungguh-sungguh dan lelah. Bima hanya mengangguk. Sorot matanya yang tajam tidak menunjukkan emosi, kecuali ketegasan yang dingin. "Langsung ke intinya, Yusuf. Apa laporan visumnya?" Yusuf menarik napas panjang. Ia meletakkan sebuah map coklat di hadapan Bima. Luka primer adalah asfiksia, cekikan yang sangat kuat. Pelakunya menggunakan tangan kosong, atau mungkin seutas tali tipis, kami belum pastikan. Tapi cekikan itu fatal. Terjadi sekitar pukul 10 malam kemarin. Tubuhnya ditemukan dini hari tadi. Bima mendengarkan setiap kata, mencatatnya dalam pikirannya. Cekikan, kekuatan yang terukur, dan luka lainnya, desak Bima. Ada banyak luka memar defensif, terutama di lengan, dan seperti yang kau lihat, kuku-kuku jarinya patah. Risa melawan Bima. Dia berjuang keras. Ada juga luka lebam di wajah dan kepala, seperti dipukul dengan benda tumpul sebelum dicekik untuk melumpuhkannya. Dada Bima terasa seperti dihantam palu. Ia membayangkan kengerian yang dialami kakaknya, Risa, yang selalu tersenyum, berjuang sendirian melawan kegelapan. "Motifnya?" tanya Bima, suaranya serak. Yusuf menggeleng pelan. "Itu yang aneh. Awalnya kami menduga perampokan atau percobaan pemerkosaan yang gagal. Tapi setelah olah TKP, tidak ada barang berharga yang hilang, Bima. Dompetnya masih ada. Perhiasan yang dia pakai juga utuh. Tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual." Bima menyandarkan punggungnya ke kursi. Pandangannya mengarah ke langit-langit. "Jadi, pembunuhan terencana. Ditargetkan." "Ya, hampir pasti. Tapi kenapa?" Risa bekerja sebagai analis keuangan di perusahaan ekspor-impor kecil. Apakah dia punya musuh? Masalah utang? Atau konflik di tempat kerja? Bima menggeleng. "Dia tidak pernah menceritakan masalah serius kepadaku. Kami jarang bertemu, tapi dia selalu tampak baik-baik saja." Bima kemudian teringat saat Risa tiba-tiba memutuskan sambungan telepon kemarin malam. "Apakah kalian menemukan sesuatu yang hilang atau diacak-acak di tempat kejadian perkara?" Yusuf menggeser mapnya. Apartemen Risa diacak-acak, Bima. Tapi anehnya, hanya di area meja kerja dan lemari arsip. Pelaku tidak mencari uang tunai atau perhiasan. Mereka mencari dokumen. Kami menduga, target pembunuhan ini terkait pekerjaannya. Dokumen apa? Kami belum tahu pasti, tapi laptop Risa hilang. Hard disk eksternal yang biasa dia gunakan untuk backup juga tidak ada. Sepertinya, informasi yang disimpan Risa lebih berharga bagi mereka daripada nyawanya. Bima mengepalkan tangannya di bawah meja, tinjunya terasa kebas karena tekanan darahnya yang meninggi. Ini bukan hanya pembunuhan sadis, ini adalah penghilangan jejak yang terorganisir. Pelaku tahu betul apa yang mereka cari, dan mereka menggunakan kekerasan brutal untuk mendapatkannya. Apakah ada saksi mata? Tetangga? Hampir nihil. Apartemen Risa terletak di lantai 20. Suasananya sepi. Kami sudah memeriksa rekaman CCTV kompleks, tapi hasilnya kabur dan tidak membantu. Kami hanya melihat satu mobil sedan hitam mencurigakan parkir di area B selama sekitar 1 jam sebelum meninggalkan lokasi dengan cepat. Plat nomornya tidak jelas, Bima. Terlalu gelap dan mobil itu tampaknya menggunakan plat palsu atau tertutup debu secara sengaja. Bima menghela napas. Profesional. Pelaku ini bergerak layaknya profesional yang terlatih. Tapi mereka membuat satu kesalahan fatal. Mereka membunuh Risa. "Yusuf," kata Bima, nada bicaranya berubah total, kini terdengar seperti perintah komando. "Aku butuh akses ke apartemen Risa. Aku ingin memeriksanya sendiri. Sekarang." Yusuf ragu. "TKP sudah disegel, Bima. Aku tidak bisa." "Aku bukan penyidik biasa, Yusuf," potong Bima cepat. "Aku adalah Kapten Bima Sakti dari Satuan Sandi Yuda. Aku tahu cara mencari hal yang tidak dilihat mata biasa. Ini adalah kasus kematian keluarga prajurit komando.
Berikan aku izin. Aku akan menjamin aku tidak merusak bukti apapun. Yusuf menatap mata Bima yang menyala, melihat tekad membara di sana. Ia tahu, Bima tidak meminta, tapi memerintah. Ia juga tahu bahwa jika Bima bergerak, hasilnya akan lebih cepat daripada birokrasi kepolisian. Baiklah, aku akan berikan kunci cadangan dan izin masuk terbatas selama 2 jam. Tapi kau harus bergerak cepat, Bima, dan jangan bertindak di luar batas kewenangan. Aku mengerti, balas Bima, mengambil kunci yang disodorkan Yusuf. Ia tidak berniat mematuhi batas kewenangan. Bagi Bima, batas kewenangannya kini adalah membela kehormatan kakaknya. Meninggalkan Yusuf yang khawatir, Bima langsung menuju apartemen Risa. Udara malam di Jakarta terasa berat dan menyesakan, seolah turut merasakan ketegangan yang dibawa Bima. Tiba di depan pintu apartemen Risa, Bima melihat garis polisi kuning melintang di depan pintu. Ia membuka gemboknya dan masuk. Bau antiseptik dan sisa-sisa bubuk sidik jari memenuhi udara. Lampu apartemen dimatikan. Hanya cahaya rembulan yang masuk melalui jendela besar di ruang tamu. Apartemen itu sunyi, terlalu sunyi. Bima berjalan perlahan. Setiap langkahnya penuh perhitungan. Ia berhenti di ruang tamu, tempat perlawanan Risa terjadi. Ada bekas-bekas perjuangan di sana, karpet yang terlipat, beberapa vas bunga yang pecah. Bima melihat noda gelap di lantai, meskipun sudah dibersihkan, jejak darah Risa masih terlihat oleh mata terlatihnya. Ia menutup matanya sesaat, menghirup aroma kakaknya yang masih samar-samar tertinggal. Keheningan ini adalah teriakan yang lebih keras daripada suara apapun. Bima lalu menuju meja kerja Risa. Meja itu kosong, hanya menyisakan tumpukan buku dan pulpen. Laptop dan hard disk sudah dibawa kabur. Mereka mencari informasi, bisik Bima pada dirinya sendiri. Mereka ingin Risa bungkam, dan mereka ingin data itu hilang. Bima mengamati rak buku dan lemari arsip. Semua isinya sudah diacak-acak, menunjukkan bahwa para pembunuh itu panik mencari sesuatu. Namun, naluri intelijen Bima mengatakan ada yang terlewat. Pelaku yang profesional tidak akan merusak TKP secara berlebihan kecuali jika mereka sedang terburu-buru. Dalam keterburu-buruan itu, mereka mungkin meninggalkan jejak. Bima mulai memeriksa ruangan itu dengan detail, sentimeter demi sentimeter. Ia menyentuh dinding, lantai, dan bahkan lipatan-lipatan kecil pada furnitur. Matanya yang tajam menyapu setiap sudut, mencari anomali sekecil apapun. Tiba-tiba, pandangannya terhenti pada sudut lemari buku tua di ujung ruangan. Lemari itu tampak normal, tapi Bima melihat ada sedikit debu yang terganggu di bagian bawahnya, persis di balik barisan buku tebal. Bima berjongkok. Ia menggeser beberapa buku berat itu. Di belakang buku-buku tersebut, tersembunyi sebuah celah kecil di dinding, sebuah kotak penyimpanan darurat yang disamarkan. Jantung Bima berdebar kencang. Risa pasti menyembunyikan sesuatu yang penting di sini. Sesuatu yang bahkan para pembunuh profesional itu gagal temukan karena mereka terlalu fokus pada laptop dan arsip resmi. Dengan hati-hati, Bima membuka penutup celah itu. Di dalamnya, ada sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Hanya itu, Bima menggenggam flash disk itu erat-erat di telapak tangannya. Benda kecil ini mungkin adalah alasan Risa dibunuh secara sadis. Informasi yang sangat berharga dan mematikan. Ia memasukkan flash disk itu ke dalam saku seragamnya. Bima tahu, dia harus memproses data ini sendirian, jauh dari pengawasan pihak manapun, bahkan rekan-rekannya di kepolisian. Malam itu, Kapten Bima Sakti tidak hanya menemukan bukti pertama. Ia menemukan pintu menuju labirin kegelapan yang telah merenggut nyawa kakaknya. Dan ia bersumpah, siapapun yang ada di ujung labirin itu, tidak akan pernah melihat matahari pagi lagi. Misi balas dendam brutal Kapten Bima Sakti kini resmi memasuki babak yang sangat berbahaya. Kapten Bima Sakti segera meninggalkan apartemen itu. Ia tahu, setiap detik yang ia habiskan di lokasi kejadian adalah risiko. Meskipun telah membersihkan jejaknya, ia bergerak seperti bayangan, memanfaatkan kegelapan malam dan keahliannya sebagai anggota pasukan khusus yang terlatih untuk menghindari deteksi. Di jalanan yang mulai lengang, Bima tidak langsung kembali ke mes atau ke rumah dinasnya. Ia memilih rute memutar yang sangat panjang, berpindah dari satu taksi online ke taksi online lainnya, dan sempat berjalan kaki melalui ganggang sempit yang hanya dikenalnya. Ia harus memastikan dirinya bersih dari pengawasan apapun, baik dari pihak kepolisian yang mungkin mencurigainya, maupun dari pembunuh kakaknya yang jelas-jelas sangat profesional.
Tujuan Bima adalah sebuah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta Timur, sebuah tempat persembunyian yang telah ia siapkan sejak 5 tahun lalu, jauh sebelum tragedi ini menimpanya. Kontrakan itu sederhana, tersembunyi di balik sebuah warung kelontong tua yang selalu tutup, dan hanya Bima yang tahu cara masuk melalui pintu belakang yang terbuat dari baja. Sesampainya di sana, Bima mengunci diri. Udara di dalam kontrakan itu dingin dan lembab, bau tanah dan kesunyian yang mencekam. Di sudut ruangan, terdapat satu set komputer portabel yang khusus disiapkan, sepenuhnya terpisah dari jaringan internet publik dan dilindungi oleh sistem keamanan berlapis. Bima mengeluarkan flash disk kecil berwarna hitam itu dari saku seragamnya. Rasa dingin benda itu seakan menembus kulitnya, mengingatkan pada beban berat yang kini dipikulnya. Ini bukan lagi sekadar tugas kepolisian. Ini adalah perang pribadi yang harus dimenangkan. Ia menyambungkan flash disk itu ke komputer yang sudah ia nyalakan. Jantungnya berdetak cepat, sebuah kombinasi antara ketegangan dan kemarahan yang membara. Ia tahu, isi dari benda ini akan menjelaskan segalanya, dan mungkin juga mengarahkan pedang balas dendamnya ke leher orang yang tepat. Layar komputer menampilkan folder tunggal bertuliskan, arsip_naga_merah_final. Bima menarik napas dalam-dalam sebelum mengklik. Tanda baca yang digunakan Risa seolah-olah berteriak, menunjukkan betapa berbahayanya informasi yang tersimpan di dalamnya. Saat folder itu terbuka, Bima menemukan ratusan file. Ada dokumen keuangan dalam format spreadsheet yang rumit, ratusan foto yang diambil secara rahasia, rekaman suara, dan beberapa video dengan kualitas gambar yang buruk namun sangat jelas. Ia mulai memilah dari dokumen keuangan. Risa telah melacak aliran dana yang sangat besar. Dokumen itu menunjukkan adanya transaksi mencurigakan terkait proyek pembangunan infrastruktur negara bernilai triliunan rupiah. Proyek Naga Merah. Gumam Bima, membaca nama-nama perusahaan fiktif dan bank-bank luar negeri yang digunakan untuk mencuci uang haram tersebut. Kemudian, Bima beralih ke foto-foto. Foto-foto itu menunjukkan pertemuan-pertemuan rahasia di berbagai lokasi, mulai dari klub malam mewah, restoran bintang 5, hingga rumah peristirahatan di puncak bukit. Yang mengejutkan Bima adalah siapa saja yang ada dalam foto-foto itu. Ada pejabat tinggi di kementerian, beberapa perwira aktif di institusi penegak hukum yang selama ini ia hormati, dan yang paling membuat darahnya mendidih, ada wajah-wajah petinggi dari sebuah perusahaan konstruksi raksasa bernama PT Graha Surya. PT Graha Surya adalah pemenang proyek-proyek besar pemerintah, sebuah konglomerat yang selalu tampak bersih di mata publik. Namun, Risa telah menemukan akar busuknya. Bima memutar rekaman suara pertama. Rekaman itu berkualitas buruk, tapi suara-suara di dalamnya jelas. Aku bilang, bersihkan semua jejaknya. Kalau Risa itu sampai bicara, kita semua selesai. Paham? Gunakan orang terbaik. Jangan sisakan apa-apa, termasuk dia. Suara di rekaman itu parau dan berwibawa. Sebuah suara yang terdengar sangat familiar di telinga Bima. Suara seseorang yang dikenal publik sebagai pahlawan yang jujur. Bima mengepalkan tangan hingga buku-buku jarinya memutih. Rekaman ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa pembunuhan Risa adalah pembunuhan terencana tingkat tinggi. Lalu, ia menemukan sebuah file video terakhir, berdurasi sekitar 2 menit. Video itu adalah rekaman tersembunyi, sepertinya diambil Risa beberapa hari sebelum ia dibunuh. Video itu menunjukkan Risa sedang berbicara dengan seorang pria di sebuah kafe yang ramai. Pria itu tampak gelisah, sesekali melihat ke sekeliling. Risa menyerahkan sebuah amplop tebal kepada pria itu, dan pria itu menerimanya dengan wajah tegang. Pria itu adalah informan Risa, seseorang yang tahu persis apa yang terjadi di balik tirai proyek Naga Merah. Namun, yang membuat Bima terdiam dan merinding bukanlah pria itu, melainkan detail di latar belakang video. Di salah satu sudut kafe, duduk seorang pria dengan postur tubuh tegap, menggunakan jaket kulit hitam dan topi baseball yang menutupi wajahnya. Pria itu tidak melakukan apapun, hanya duduk sambil menyesap kopi. Namun, tatapan matanya, yang sesekali tertangkap kamera Risa saat ia bergerak, penuh dengan kewaspadaan dan aura mematikan. Pria itu adalah pengintai, seorang eksekutor yang sudah mengikuti Risa. Bima melakukan zoom in pada wajah pria itu. Meskipun terhalang topi, fitur wajahnya tidak bisa disembunyikan sepenuhnya. Bima tahu pasti siapa pria ini. Ia adalah mantan anggota pasukan elit yang kini bekerja sebagai keamanan privat tingkat atas. Namanya Rio. Rio, seorang spesialis dalam operasi klandestin, telah lama menghilang dari radar TNI setelah diduga terlibat dalam serangkaian pelanggaran berat. Bima tahu Rio adalah salah satu yang terbaik,
tapi kini ia bekerja untuk kepentingan para koruptor. Jadi, kau yang memulai ini, desis Bima, pandangannya tertuju pada Rio di layar. Kau yang membuntuti, dan kau pasti tahu siapa yang menarik pelatuknya. Rio menjadi target pertama Bima. Untuk mencapai dalang utama di balik proyek Naga Merah dan PT Graha Surya, Bima harus memotong tali penghubungnya terlebih dahulu. Dia harus menemukan Rio. Bima segera mengakses basis data intelijen rahasia yang ia miliki. Ia mulai melacak jejak digital dan fisik Rio, mencoba menebak kemana mantan prajurit itu akan melarikan diri setelah menyelesaikan tugas kotornya. Dia menemukan bahwa Rio sering terlihat di sekitar area Pelabuhan Tua di Jakarta Utara, tempat yang dikenal sebagai sarang operasi ilegal dan tempat persembunyian yang sulit ditembus aparat. Rasa lelah dan kesedihan yang sempat ia rasakan kini menguap, tergantikan oleh fokus yang dingin dan mengerikan. Malam itu, di kontrakan tuanya, Kapten Bima Sakti membuat rencana operasional yang sangat brutal. Dia akan memburu Rio. Dia akan menggunakan segala kemampuan dan pengalamannya sebagai komando pasukan khusus untuk menangkap Rio hidup-hidup, dan kemudian, Bima akan memaksanya bicara. Jika Rio menolak, Bima bersumpah akan membuat Rio merindukan kematiannya. Misi balas dendam Kapten Bima Sakti kini telah memiliki nama dan lokasi yang jelas. Pintu labirin kegelapan itu telah terbuka, dan Bima siap melangkah masuk tanpa membawa belas kasih sedikitpun. Bima menghabiskan sisa malam itu dengan menyusun perlengkapan. Ia tahu betul, dalam operasi balas dendam seperti ini, persiapan adalah kunci utama yang membedakan keberhasilan dan kegagalan. Di balik dinding rahasia lemarinya, Bima mengambil ransel militer kecil berwarna gelap yang berisi peralatan standar untuk operasi penyamaran. Pistol semi-otomatis kaliber 9 mm dengan peredam suara, beberapa magasin ekstra, pisau komando yang tajam, dan alat komunikasi terenkripsi. Ia juga membawa kotak kecil berisi peralatan medis darurat. Sebagai mantan prajurit elit, Bima tidak pernah meninggalkan faktor keselamatan, bahkan saat ia berniat untuk membantai. Pukul 3 dini hari, Bima sudah berpakaian sipil. Ia mengenakan kaos gelap, celana kargo yang kokoh, dan sepatu bot yang ringan namun tahan banting. Ia mencukur bersih janggutnya yang tipis dan menata rambutnya agar tampak berbeda dari citra Kapten Bima Sakti yang dikenal di kesatuan. Ia sengaja mengubah penampilannya menjadi lebih mirip pekerja pelabuhan yang sangar, atau mungkin seorang preman kelas atas. Ia keluar dari kontrakan, mengendarai motor sport tua yang ia simpan di garasi belakang. Motor itu tidak mencolok, namun mesinnya terawat dan siap melaju kencang jika diperlukan. Tujuannya jelas, Pelabuhan Tua Jakarta Utara. Perjalanan menuju kawasan pelabuhan terasa dingin dan lengang. Begitu memasuki area muara baru, suasana langsung berubah total. Udara di sana berat, berbau amis bercampur dengan uap minyak diesel dan debu semen. Bahkan sebelum matahari terbit, area itu sudah dipenuhi dengan aktivitas bongkar muat ilegal, bayangan-bayangan yang bergerak cepat, dan mata-mata yang berkeliaran. Bima memarkir motornya di sebuah gang sempit, jauh dari pandangan utama. Ia melangkah masuk ke jantung kekacauan itu. Pelabuhan tua ini adalah sarang laba-laba, tempat segala macam rahasia kotor disimpan dan diperdagangkan. Jika Rio, seorang spesialis operasi klandestin, ingin menghilang, tempat inilah persembunyian yang paling sempurna. Bima berjalan perlahan, matanya bergerak cepat, menganalisis setiap sudut gelap dan setiap wajah yang ia temui. Ia tidak mencari Rio secara langsung. Itu adalah kesalahan fatal. Ia mencari informasi. Ia melewati barisan peti kemas yang menjulang tinggi, lorong-lorong sempit yang disinari lampu merkuri yang berkedip-kedip, dan gudang-gudang tua yang pintunya terbuka sedikit, memperlihatkan aktivitas mencurigakan di dalamnya. Di sebuah warung kopi kecil yang terletak di dekat dermaga, Bima berhenti. Warung itu buka 24 jam, melayani para buruh kasar dan petugas keamanan malam. Bima memesan kopi hitam pekat, mengambil tempat duduk di sudut, membiarkan kegelapan merangkul dirinya. Ia memperhatikan para pengunjung. Kebanyakan adalah buruh yang kelelahan. Tapi ada satu meja yang menarik perhatiannya. 3 orang duduk di sana, mengenakan jaket jeans lusuh yang identik. Mereka tidak minum kopi, hanya mengawasi. Tangan mereka diletakkan di bawah meja. Sebuah isyarat siap siaga yang hanya akan dipahami oleh orang-orang yang terlatih secara militer. Mereka adalah keamanan bayaran. Bima yakin, mereka bekerja untuk kelompok yang sama dengan Rio. Setelah beberapa menit, Bima mendekati meja mereka. Langkahnya tenang, namun aura yang ia pancarkan membuat suasana di warung itu mendadak hening. "Permisi," kata Bima dengan suara rendah,
Nadanya datar dan menusuk. Aku mencari seseorang. Dia baru di sini. Tinggi, jaket kulit hitam, selalu pakai topi baseball. Salah satu dari mereka, yang terlihat paling besar dengan tato naga di lehernya, mendongak. Matanya menyipit. Siapa kau? Ini area kami. Tidak ada yang baru di sini, kecuali kau yang mencari masalah. Bima tidak menjawab. Ia hanya meletakkan telapak tangan kirinya di atas meja, di samping cangkir kopi pria itu. Dengan gerakan yang hampir tidak terlihat, ia menekan titik tekanan spesifik di pergelangan tangan pria itu. Pria bertato naga itu sontak terkesiap, wajahnya memucat, dan ia menjatuhkan cangkir kopi panasnya. Rasa sakit yang tajam menjalar dari pergelangan tangan hingga bahunya, melumpuhkan geraknya seketika. Dua temannya refleks berdiri, tangan mereka bergerak menuju pinggang. Duduk, perintah Bima, suaranya kini terdengar lebih tajam, seperti pecahan kaca. Kedua pria itu terdiam. Mereka melihat ekspresi serius di wajah Bima, dan mereka melihat pimpinan mereka, pria bertato naga, sedang berjuang untuk bernapas sambil memegangi pergelangan tangannya yang terasa seperti terbakar. Mereka sadar bahwa pria di hadapan mereka ini bukan sembarang preman lokal. Aku tidak datang untuk mengambil wilayahmu. Aku hanya mencari nama, ujar Bima, sedikit melonggarkan tekanan pada pergelangan tangan pria bertato naga. Rio, dia di mana? Pria bertato itu menggertakkan giginya, mencoba menahan rasa malu dan sakit yang menyerang. Aku tidak tahu siapa Rio. Kami hanya menjaga area gudang 27. Bima menekan lebih keras. Pria itu mengeluarkan erangan tertahan. Matanya mulai berkaca-kaca. Gudang 27. Bima mengulang. Itu terlalu luas. Berikan aku alamat yang lebih spesifik, atau aku akan pastikan kau tidak akan bisa mengangkat tanganmu lagi, seumur hidupmu. Rasa sakit itu tidak tertahankan. Pria itu akhirnya menyerah. Dia bukan di gudang itu. Desis pria itu, suaranya tercekat. Dia ada di kantor pengawas lama. Di ujung dermaga lama. Bekas kantor PT Sinar Bahari. Bangunan itu sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Hanya dia dan beberapa orang kepercayaannya yang menjaganya. Itu bukan wilayah kami, jadi kami tidak pernah mendekat. Bima melepaskan pergelangan tangan pria itu. Pria bertato itu langsung menarik tangannya, memegangnya erat-erat sambil terengah-engah. Terima kasih atas informasinya, kata Bima dingin. Ia menoleh dan berjalan meninggalkan warung itu, tidak terburu-buru, namun setiap langkahnya terasa penuh perhitungan. Ketiga penjaga bayaran itu hanya bisa melihat punggung Bima menjauh, tidak berani bergerak. Mereka tahu, jika mereka mencoba mengejar, mereka akan mati tanpa suara. Bima kini memiliki lokasi yang jelas. Kantor pengawas lama PT Sinar Bahari. Sebuah bangunan usang di ujung dermaga yang ditinggalkan. Tempat yang sempurna untuk persembunyian jangka panjang dan mengatur rencana kotor. Bima kembali ke motornya, tetapi ia tidak langsung pergi. Ia mengeluarkan peta navigasi kecil dan menandai lokasi itu. Tempat itu terisolasi, yang berarti tingkat keamanan di sekitarnya pasti sangat tinggi. Rio adalah mantan prajurit elit. Dia tidak akan meninggalkan jejak yang mudah atau perlindungan yang lemah. Jika Rio adalah eksekutor yang membuntuti Risa, maka ia pasti menyimpan semua detail tentang dalang di balik proyek Naga Merah. Informasi itu adalah nyawa adiknya yang harus dibayar mahal. Malam telah larut, dan udara semakin dingin. Bima menarik napas panjang, memasang peredam suara ke pistolnya, dan memastikan pisau komando tersemat dengan aman. Di ujung dermaga, cahaya lampu yang redup dari kantor tua itu memanggilnya. Bima mengendarai motornya perlahan, menyusuri jalanan beton yang retak. Ia mendekati area target dari jalur air yang gelap, mematikan mesinnya beberapa ratus meter sebelum lokasi. Ia tahu, begitu ia menginjakan kaki di dermaga itu, tidak akan ada jalan kembali. Ini bukan lagi misi intelijen. Ini adalah operasi pembersihan, operasi yang hanya menyisakan dua pilihan, Rio bicara, atau Rio dibantai habis-habisan. Kapten Bima Sakti, sang prajurit yang dilatih untuk melindungi, kini berjalan dalam kegelapan, dipimpin oleh amarah yang membara dan janji balas dendam. Ia siap menghadapi apapun yang menunggunya di kantor tua itu. Ia yakin Allah pasti mendukung langkahnya, karena ia mencari keadilan. Sebuah bayangan bergerak di atas atap kantor pengawas yang sudah berkarat. Bima melihatnya. Pengintai. Rio sudah siap menyambutnya. Atau mungkin Rio memang sudah tahu dirinya akan datang. Bima hanya tersenyum tipis,
Senyum yang sama sekali tidak mengandung kehangatan. Permainan baru saja dimulai. Bima membiarkan motornya tergeletak perlahan, bersandar pada tumpukan palet kayu tua beberapa ratus meter dari target. Suara mesinnya yang dimatikan ditelan oleh desiran angin laut yang dingin dan bau amis ikan yang pekat. Dermaga itu tampak seperti kuburan kapal, diselimuti kegelapan yang sempurna, hanya diterangi oleh sedikit cahaya lampu merkuri dari kejauhan yang gagal menembus kegelapan malam. Kantor pengawas lama PT Sinar Bahari berdiri seperti monster tua. Bangunannya terbuat dari beton yang sebagian besar sudah ditumbuhi lumut dan retakan. Kaca-kaca jendelanya pecah, menampilkan rongga-rongga gelap yang terasa mengawasi. Bima melepas ransel kecilnya, mengambil sepasang sarung tangan hitam, dan memeriksa kembali pisau komando yang terikat di betisnya. Ia bergerak tanpa suara. Latihan bertahun-tahun di medan operasi telah mengajarkannya cara mengubah setiap kerikil dan setiap puing menjadi pijakan yang aman, bukan jebakan suara. Ia berjalan menyusuri pinggiran laut, memanfaatkan bayangan tumpukan peti kemas yang ditinggalkan, bergerak mendekati sisi bangunan yang paling gelap. Instingnya mengatakan, bayangan yang dilihatnya di atap tadi adalah pengintai pertama, dan pengintai itu pasti sedang mengawasi jalan utama. Tepat di sudut bangunan, Bima berhenti. Ia bisa mendengar suara samar, langkah kaki yang lambat dan teratur, menandakan ada patroli darat. Jelas, Rio tidak bermain-main dengan keamanannya. Bima menarik napas dalam, memejamkan mata sesaat. Ia memusatkan pendengarannya. Langkah kaki itu semakin dekat, bergerak dari sisi timur ke sisi barat. Saat langkah kaki itu mendekat, Bima sudah memposisikan dirinya, melebur sempurna dalam bayangan di antara dua drum minyak yang berkarat. Lelaki pertama muncul, mengenakan jaket tebal dan membawa senapan serbu di bahunya. Ia tampak bosan, sesekali menggaruk lehernya. Pria itu berhenti tepat di depan Bima, membalikkan badan, memandang ke arah laut yang gelap. Ini adalah kesempatannya. Dengan kecepatan kilat yang mustahil untuk dihindari, Bima meluncur maju. Tangannya yang kuat membekap mulut penjaga itu, sementara lengan yang lain melilit lehernya. Dengan sentakan cepat dan terarah, leher penjaga itu patah tanpa suara. Senapan yang terlepas dari genggamannya ditangkap oleh Bima di udara sebelum sempat menyentuh beton. Bima menahan tubuh yang lemas itu, kemudian merebahkannya dengan hati-hati di belakang drum minyak. Ia hanya mengambil sepasang kunci komunikasi dari pinggang pria itu. Operasi sunyi berhasil. Ia menyambungkan kunci komunikasi itu ke alat pemantau frekuensi kecil yang ia bawa. Ada 4 saluran aktif. Saluran 1, komunikasi internal regu jaga. Saluran 2, komunikasi dengan Rio, saluran VIP. Saluran 3, saluran cadangan. Saluran 4, saluran yang tampaknya hanya mendengarkan. Bima memilih saluran 1. Ia menekan tombol mendengarkan. Status tim Alpha. Bagaimana situasi di sektor 7? Suara serak terdengar dari alat itu. Bima tidak menjawab. Ia mencari mikrofon yang tepat untuk menyamar. Ia melepas jaket penjaga yang baru saja dilumpuhkannya, mengambil penutup kepala rajut yang tebal, dan memasangnya. Sektor 7 aman. Hanya anjing laut yang berisik. Bima menjawab dengan suara berat, meniru nada bosan penjaga tadi. Ia menggunakan teknik mengubah resonansi suara yang telah ia latih. Jeda singkat di seberang. Baiklah, pastikan tidak ada kapal nelayan yang mendekat. Tuan Rio ingin malam ini tenang. Ganti. Dimengerti. Balas Bima singkat, lalu mematikan transmisi. Kini ia tahu, tim keamanan itu dibagi menjadi beberapa sektor, dan dirinya berhasil menyusup ke sektor 7. Bima melanjutkan pergerakannya ke arah atap. Ia harus melumpuhkan pengintai di atas, yang kemungkinan besar adalah penjaga yang ia lihat bayangannya tadi. Memanjat dinding yang berlumut adalah pekerjaan yang mudah bagi seorang komando. Ia menggunakan ceruk-ceruk retak di beton sebagai pegangan. Dalam hitungan detik, ia sudah berada di tepian atap yang datar dan lapuk. Atap itu gelap, tetapi Bima bisa melihat siluet seseorang yang sedang berjongkok di balik sebuah tangki air tua, fokus pada teropong inframerah yang diarahkan ke jalan masuk utama. Bima bergerak seperti hantu di atas seng yang berkarat, memastikan bobot tubuhnya didistribusikan merata agar tidak menimbulkan derit yang mencurigakan. Saat jaraknya tinggal 2 meter, ia melompat. Ia tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk bereaksi. Pisau komandonya menyambut pengintai itu, menusuk tepat di titik vital yang seketika melumpuhkannya. Tidak ada teriakan, hanya hembusan napas terakhir yang tertahan. Bima mengambil teropong inframerah dari tangan pengintai itu.
Ia mengarahkannya ke dalam area kantor. Kantor pengawas itu ternyata jauh lebih besar dari yang terlihat dari luar. Ada area gudang yang terhubung, dan beberapa ruangan di lantai 2 yang masih menyala. Dengan teropong itu, Bima memindai. Ia menghitung setidaknya ada 7 orang lagi di lantai dasar. Semuanya bersenjata lengkap, berpatroli di koridor. Dan di lantai 2, di ruangan paling ujung yang jendelanya tertutup rapat, Bima melihat 3 titik panas. 3 titik panas. Salah satunya pasti Rio. Bima menyimpan teropong itu. Ia harus masuk ke dalam. Pintu utama dijaga ketat. Ia memutuskan untuk turun melalui lubang ventilasi atau jendela belakang yang sudah pecah. Ia turun ke lantai 2 bangunan itu, bergerak menuju jendela belakang. Jendela itu menghadap ke halaman belakang yang ditumbuhi semak belukar. Setelah memastikan area itu aman dari penjagaan, Bima dengan hati-hati masuk. Udara di dalam pengap, berbau debu dan kelembapan. Bima berada di bekas ruang arsip. Ia menarik keluar pistolnya yang sudah terpasang peredam suara. Ia mendengar suara tawa samar dari lantai bawah, diselingi musik dangdut yang diputar pelan. Mereka terlalu percaya diri, atau terlalu yakin bahwa tempat persembunyian mereka tidak akan tersentuh. Bima mulai menyusuri koridor lantai 2. Ruangan-ruangan di sana kosong, dipenuhi debu dan kenangan kantor yang sudah lama mati. Jantungnya berdetak kencang, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi akan pertemuan yang sudah lama ia nantikan. Ia tiba di depan ruangan paling ujung. Pintu kayu tebal itu tampak baru, kontras dengan kondisi bangunan yang usang. Pintu itu juga memiliki kunci pengaman elektronik modern. Rio memang berinvestasi besar pada keamanan pribadinya. Bima berlutut, mengeluarkan alat pendengar akustik ultrasensitif dari ranselnya. Ia menempelkannya pada pintu. Terdengar suara percakapan dari dalam. Jelas, dan sangat dingin. Aku tidak peduli dengan kerugiannya. Yang aku pedulikan hanya satu hal. Apakah dia sudah mati atau belum? Suara itu bukan suara Rio. Suara itu terdengar lebih berkuasa, lebih tua, dan lebih tajam. Itu adalah suara bos besar, dalang utama. Bima merasakan amarahnya membara lebih hebat dari sebelumnya. Rio mungkin hanya pion. Informasi ini mengubah segalanya. Sudah kami pastikan, Tuan. Anggota Kopassus itu sedang kalap mencari kami. Dia sudah tahu Rio pelakunya. Jawab suara yang Bima yakini adalah Rio. Bagus. Suara bos besar itu mendesis. Biarkan dia datang. Dia akan menjadi umpan yang sempurna. Dia akan berpikir dia berburu Rio. Padahal yang sebenarnya terjadi, kita akan menjebaknya di sini, di kandang ini. Selesaikan dia. Setelah itu, buang jasadnya. Dan proyek Naga Merah bisa kita lanjutkan tanpa gangguan. Pastikan tidak ada yang tersisa dari Kapten Bima Sakti. Bima menarik alat pendengar itu. Matanya menyala dalam kegelapan. Mereka tahu dia datang. Ini bukan penyergapan. Ini adalah jebakan yang sudah disiapkan. Dan dalang utama berada di balik pintu ini. Bima kini harus mengambil keputusan. Menyerbu sendirian, menantang Rio dan bosnya, atau mundur dan menyusun rencana baru. Mundur bukanlah pilihan bagi seorang prajurit Kopassus yang kehilangan kakaknya. Bima memasang peledak kecil berbentuk persegi di kunci pengaman pintu itu. Ia memberi hitungan mundur dalam hati. Ini akan menciptakan kekacauan, dan kekacauan adalah teman terbaiknya. 5, 4, 3, 2, 1, dor. Ledakan kecil itu menghancurkan kunci elektronik, tetapi pintu tebal itu masih bertahan. Di dalam, terdengar teriakan terkejut dan bunyi pergerakan senjata. Jaga pintu, teriak suara bos besar itu. Bima menghantam pintu itu dengan bahunya yang kuat, sekali. Kemudian 2 kali. Pintu itu akhirnya terbuka dengan derit keras, memperlihatkan ruangan kantor yang luas, yang kini menjadi medan pertempuran. Di dalam, 3 pria bersenjata sudah siap membidiknya. Rio berada di balik meja besar, memegang pistol otomatis. Dan di samping Rio, berdiri seorang pria parubaya, berjas mahal, dengan wajah dingin dan tatapan mata yang penuh perhitungan. Itu adalah bos besar yang mencari kematian Risa. Detik itu juga, tembakan pertama dilepaskan. Peluru-peluru panas mulai menyambut kedatangan Kapten Bima Sakti. Bima sudah siap, melompat, berguling, dan membalas tembakan dengan pistol berperedam suaranya yang mematikan. Pertarungan yang dinanti-nantikan telah dimulai. Darah akan tumpah malam ini. Dan Bima bersumpah,
darah itu akan menjadi harga dari keadilan yang ia cari. Ia akan membawa pulang dalang itu, hidup atau mati, sebagai pembalasan atas darah suci kakaknya yang tercinta. Allah bersamanya. Bima tidak membiarkan peluru musuh menyentuhnya. Ia berguling di lantai marmer, memanfaatkan meja resepsionis terdekat sebagai penutup, hanya sepersekian detik setelah tembakan pertama meletus. 3 pria bersenjata itu menembak arahnya dengan membabi buta, membuat debu dan serpihan kayu bertebaran di udara, disinari lampu kantor yang mewah. Kopassus bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang perhitungan. Bima mengabaikan suara gaduh di sekitarnya. Fokusnya hanya satu, mengeliminasi ancaman secepat mungkin. Bima melakukan gerakan yang mustahil. Saat peluru mulai menghantam penutupnya, ia mendorong tubuhnya ke samping, melepaskan 2 tembakan cepat dari pistol berperedam suaranya. Kak, kak. 2 dentuman yang nyaris tak terdengar itu bekerja sangat efektif di tengah hujan peluru. Pria bersenjata di paling kiri langsung ambruk tanpa suara. Peluru Bima mengenai tenggorokan dan jantungnya, mematikan ancaman itu seketika. Pria kedua, yang mengenakan rompi balistik tebal, berbalik panik, mencoba mengubah posisi bidikannya. Bima tidak memberi kesempatan kedua. Ia melompat dari balik meja. Kakinya menendang vas bunga kristal mahal yang berada di dekatnya. Vas itu pecah berkeping-keping di lantai, menciptakan gangguan visual yang cukup untuk mengalihkan pandangan pria bersenjata itu. Dalam sepersekian detik jeda itu, Bima melepaskan 2 tembakan lagi, kali ini mengarah tepat ke kepala pria itu, area yang tidak dilindungi rompi. Darah menyembur ke dinding panel kayu, dan pria kedua itu jatuh dengan bunyi keras, senjatanya terlepas dan meluncur di lantai. Hanya dalam waktu kurang dari 5 detik, 2 dari 3 penjaga bersenjata sudah tersingkir. Rio, yang berada di balik meja besar bersama bos besar, mulai menembak liar, namun tembakannya tidak terarah, menunjukkan bahwa ia hanya seorang pengecut yang panik, bukan seorang prajurit terlatih. Jaga pintu, bodoh! Jangan tembak dia, teriak bos besar itu. Suaranya terdengar marah, tetapi masih terkontrol, menunjukkan bahwa ia terbiasa menghadapi situasi genting. Rio tidak mendengarkan. Ia menembak panik ke arah Bima. Bima, yang sudah berada di tengah ruangan, bergerak cepat, menggunakan kolom beton sebagai pelindung. Ia tahu ia harus menghentikan Rio, tidak membunuhnya, tetapi melumpuhkannya agar ia bisa fokus pada dalang utama. Bima membidik cepat, tidak ke arah dada, tetapi ke lengan kanan Rio. Kak! Rio menjerit kesakitan. Pistolnya terlempar jauh, tangan kanannya mencengkeram lengan yang berlumuran darah. Rio langsung berlutut, wajahnya memucat ketakutan. Ancaman langsung dari Rio telah selesai. Kini, hanya tersisa 1 penjaga yang masih hidup, yang sekarang berlindung di balik lemari arsip logam. Dan yang paling penting, bos besar itu. Bima menoleh, mencari bos besar itu. Pria paruh baya berjas mahal itu tidak menembak, dan tidak mengambil senjata. Ia hanya menatap Bima dengan mata tajam yang penuh kebencian dan penghinaan, seolah Bima adalah serangga yang baru saja ia injak. Kau cepat, prajurit, desis bos besar itu, tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Tapi kau terlambat. Kau seharusnya tidak datang ke sarangku. Bima merasakan amarahnya mendidih. Ia ingin langsung merobek tenggorokan pria itu. Itu adalah wajah yang bertanggung jawab atas malam gelap yang merenggut nyawa Risa. Kau akan membayar mahal untuk darah kakakku. Raung Bima, maju selangkah, menodongkan pistolnya langsung ke dada pria berjas itu. Namun, sebelum Bima bisa menarik pelatuk, bos besar itu tersenyum tipis, senyum yang menjijikkan dan penuh percaya diri. Pria itu menekan sesuatu yang tersembunyi di bawah meja kerjanya. Tiba-tiba, sebuah pintu tersembunyi di belakang lemari buku mewah yang berisi koleksi buku-buku antik, bergeser pelan, mengeluarkan bunyi gesekan logam yang menusuk telinga. Itu adalah pintu menuju rute pelarian rahasia. Sarang ini terlalu kecil untuk kita berdua, kata bos besar itu. Suaranya masih tenang. Nikmati dulu hadiah kecilku. Saat ia melangkah masuk ke pintu rahasia itu, penjaga yang tersisa dari balik lemari arsip melemparkan granat asap ke tengah ruangan. Ruangan itu langsung dipenuhi asap tebal yang berbau bahan kimia, mengurangi jarak pandang Bima menjadi 0. Bima mengumpat dalam hati. Ini adalah taktik kotor, namun efektif. Bima tahu ia tidak punya waktu untuk terperangkap dalam asap. Ia mendengar bunyi pintu baja yang tertutup dari balik rak buku. Dalang itu sedang melarikan diri. Ia menembak beberapa kali ke arah umum lemari arsip, memastikan penjaga terakhir itu tidak akan mengganggunya. Lalu Bima berlari ke depan meja,
menerobos asap tebal yang menyesakan. Ia sampai di rak buku itu. Ia menariknya dengan kekuatan penuh. Rak itu macet. Pintu baja di baliknya sudah terkunci rapat, dilindungi sistem keamanan baru yang lebih kuat dari pintu depan. Bima menendang lemari itu beberapa kali, berusaha membukanya, tetapi sia-sia. Kunci mekanis tebal itu menahan semua kekuatannya. Ia berbalik, asap mulai membersih, dan ia melihat Rio, yang masih meringis kesakitan, berlutut di lantai. Penjaga terakhir sudah tergeletak tak bergerak setelah terkena rentetan tembakan Bima. Bima berjalan mendekati Rio, mencengkeram kerah bajunya dan mengangkatnya hingga wajah Rio berhadapan langsung dengannya. Mata Bima menyala seperti api neraka. "Katakan padaku," geram Bima, suaranya rendah dan penuh ancaman. "Siapa dia? Siapa dalang di balik semua ini?" Rio batuk, air mata bercampur darah dan keringat mengalir di wajahnya. Ketakutan akan kematian yang mendekat jauh lebih besar daripada kesetiaannya pada bosnya. Aku tidak tahu namanya," bisik Rio, suaranya gemetar tak terkendali. "Kami hanya memanggilnya Jenderal. Dia bilang Risa punya sesuatu yang dia butuhkan. Sebuah informasi. Informasi tentang proyek lama. Proyek Naga Merah." Bima menampar wajah Rio dengan keras, membuat kepala Rio terhempas ke samping. "Informasi apa? Kakakku tidak punya hubungan dengan hal-hal kotor kalian." "Aku tidak tahu," jerit Rio. "Dia hanya menyuruhku mengambilnya. Dan melenyapkan Risa agar dia tidak bicara. Dia bilang Risa sudah tahu terlalu banyak." Proyek Naga Merah. Jenderal. Bima tidak pernah mendengar nama proyek itu, tetapi ia yakin itu adalah kunci untuk memahami alasan di balik pembunuhan Risa. Tiba-tiba, suara tenang, yang sangat dikenal Bima, terdengar melalui speaker internal yang tersembunyi di ruangan itu. Itu adalah suara bos besar, jenderal itu, yang kini aman di dalam terowongan pelariannya. "Kapten Bima Sakti." Suara itu bergema, dingin dan mengejek. "Kau boleh membunuh pion-pionku. Kau bahkan boleh menyiksa Rio. Tapi kau harus tahu satu hal." Suara itu jeda sejenak, membuat Bima merasakan firasat buruk yang menusuk tulang. "Risa, kakakmu, dia bukan hanya korban kebetulan. Dia adalah bagian dari proyek itu. Dan dia, prajurit, dia adalah putriku." Dunia Bima seakan runtuh mendengarkan kata-kata itu. Bima melepaskan cengkeramannya dari Rio. Otaknya berputar cepat, mencoba mencerna fakta yang baru saja menimpanya. "Risa, putri dari dalang pembunuhnya? Itu tidak mungkin. Kau berbohong." Raung Bima ke arah speaker. Matanya kini memancarkan rasa sakit yang mendalam, bukan hanya amarah. "Oh, aku tidak berbohong," balas suara itu. Nadanya kini terdengar sedikit sedih, namun tetap dingin. "Ayah yang membunuh putrinya sendiri. Itu adalah pengorbanan yang diperlukan. Bima, kau dan aku. Kita memiliki lebih banyak kesamaan daripada yang kau sadari. Sekarang, nikmati ruangan ini. Sampai jumpa di neraka, prajurit." Klik. Suara itu menghilang. Seketika, lampu di ruangan itu padam, dan pintu kantor yang sudah rusak tiba-tiba tertutup rapat dengan bunyi baja. Terdengar bunyi gemeretak dari bawah lantai, seperti mekanisme penguncian berat yang diaktifkan. Bima menyadari, ini bukan lagi tentang pengejaran. Ia telah dijebak di dalam ruangan yang terkunci, dan ia tahu, bos besar itu pasti menyiapkan hadiah terakhir untuknya sebelum ia melarikan diri sepenuhnya. Bima menyalakan senter di pistolnya. Ia menoleh ke arah Rio, yang meringkuk ketakutan di lantai. "Apa yang dia lakukan?" tanya Bima. Suaranya kini terasa berat, tercekik oleh fakta mengerikan tentang Risa. Rio menggigil. Dia mengunci pintu. Dan sistem pembersihan udara diaktifkan. Hanya dalam hitungan menit, ruangan ini akan dipenuhi gas beracun. "Kita akan mati lemas, Kapten." Bima menatap langit-langit kantor yang gelap. Ia menyadari ia kini berada di dalam jebakan baja yang dirancang untuk membunuhnya, bersama satu-satunya orang yang mungkin bisa memberinya jawaban lebih lanjut. Waktu Bima untuk berduka atau berpikir telah habis. Ia harus keluar dari kandang ini, sebelum gas beracun itu menghilangkan kesempatan terakhirnya untuk membalas dendam dan mengungkap kebenaran di balik proyek Naga Merah dan hubungan mengerikan Risa dengan jenderal itu. Pertarungan baru saja dimulai, dan kali ini, Bima bertarung melawan waktu. Ia harus memilih, apakah ia akan menyiksa Rio untuk mendapatkan informasi, atau ia harus fokus mencari jalan keluar sebelum ia mati sia-sia di ruangan terkunci ini.
Allah pasti sedang menguji kesabarannya. Bima tidak membuang waktu untuk menatap langit-langit yang kelam. Kata-kata terakhir jenderal itu, tentang Risa yang adalah putrinya, kini terpaksa ia simpan di sudut paling gelap pikirannya. Prioritas Bima sekarang adalah bertahan hidup, bukan berduka. Jika ia mati di sini, kebenaran akan terkubur bersamanya. Rio, desis Bima. Suaranya kembali tajam dan mematikan. Tidak ada lagi jejak emosi yang tertinggal. Berhenti gemetar. Di mana titik masuk gas itu? Cepat. Rio, yang tersungkur di lantai, menunjuk ke atas dengan tangan gemetar. Ventilasi utama, di sudut. Itu adalah sistem darurat. Biasanya digunakan untuk membersihkan biohazard atau menghabisi tikus. Bima mengarahkan senter pistolnya ke sudut yang ditunjuk Rio. Ia melihat kotak ventilasi baja besar yang terpasang kuat di langit-langit setinggi sekitar 3 meter. Udara di ruangan itu mulai terasa aneh. Bukan bau, tetapi terasa berat dan dingin. Berapa lama? Tanya Bima, bergerak cepat ke arah meja. Ia menemukan kursi kantor berlengan besar yang terbuat dari logam dan kulit. Maksimal 5 menit, Kapten. Setelah itu, kita hanya punya waktu kurang dari 1 menit untuk tetap sadar. Jawab Rio, kini terdengar lebih jelas. Mungkin karena ancaman kematian lebih mendesak daripada ancaman penyiksaan Bima. 5 menit. Itu adalah waktu yang mewah bagi Bima, tetapi sangat singkat jika ia harus mendobrak baja. Pintu keluar utama sudah mustahil. Bima harus mencari jalan lain, dan satu-satunya pilihan adalah melalui lubang ventilasi itu, tempat gas maut itu berasal. Bima menarik kursi kantor itu dan meletakkannya tepat di bawah kotak ventilasi. Ia harus naik dengan cepat. Kau duluan. Perintah Bima kepada Rio. Rio membelalakan matanya. Tidak, Kapten. Saya tidak bisa. Saya fobia ketinggian, dan saya tidak bisa memanjat. Bima tidak memiliki waktu untuk berdebat. Ia mencengkeram kerah Rio, menyeretnya kasar, dan membantingnya ke kursi. Aku tidak bertanya apa yang bisa atau tidak bisa kau lakukan. Jika kau tidak mau mati lemas, naik sekarang. Di bawah tekanan, Rio berhasil memanjat kursi dengan canggung, kakinya bergetar hebat. Bima berdiri di bawahnya, mendorongnya dari bawah. Begitu Rio berada di dekat ventilasi, Bima memanjat di punggung kursi, menggunakan Rio sebagai pijakan. Bima kini berhadapan langsung dengan kotak baja ventilasi yang dingin. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia bisa mendengar suara mekanik yang keras di dalam, seperti pompa besar yang bekerja, mendorong racun menuju ruangan. Dia pasti sudah pergi melalui terowongan pelarian. Aku harus tahu kemana arah terowongan itu. Rio, tuntut Bima, sambil mengeluarkan pisau komando dari sarung pinggangnya. Rio menahan napas. Aku tidak tahu jalur spesifiknya, Kapten. Yang aku tahu, dia selalu berencana menggunakan jalur tua. Jalur itu menuju ke sistem reservoir air bawah tanah yang ditinggalkan, sekitar 3 km di bawah kota D. Itu adalah jalur aman terpanjang. Reservoir air bawah tanah. Bima mencerna informasi itu. Itu adalah labirin beton dan terowongan, sempurna untuk bersembunyi. Terima kasih, Rio. Sekarang, pegangan yang kuat. Bima memasukkan ujung pisau komandonya ke celah antara penutup ventilasi dan bingkainya. Itu adalah penutup baja tebal, bukan sekadar penutup aluminium tipis. Ia harus menggunakan kekuatan penuh. 1, 2. Bima menghitung dalam hati. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, otot lengannya menegang. Baja itu melengkung sedikit, mengeluarkan suara derit yang memilukan. Pada hitungan ketiga, Bima menekan lebih keras. Krek! Penutup baja itu terlepas, meninggalkan lubang gelap menganga di langit-langit. Namun, saat penutup itu jatuh ke lantai, aliran gas yang dingin dan berbau samar langsung menyembur keluar, mengenai wajah Bima. Paru-paru Bima langsung bereaksi. Bau gas itu tidak tajam, tetapi sangat mematikan. Matanya mulai terasa perih. Ia segera menarik napas dalam-dalam, menahan napas sebisa mungkin. Masuk! Cepat, Rio! Seru Bima, meskipun suaranya kini tertahan karena ia menahan udara. Rio merangkak ke dalam lubang itu dengan panik, didorong oleh ketakutan yang jauh lebih besar daripada fobia ketinggiannya. Rio menghilang ke dalam kegelapan lubang ventilasi, yang ternyata cukup luas untuk dilewati satu orang dewasa. Bima mengikuti, tetapi sebelum ia masuk sepenuhnya, ia menoleh ke pintu yang terkunci. Ia tahu ia harus menahan pintu itu sejenak agar gas tidak menyebar terlalu cepat ke koridor lain,
meskipun itu adalah risiko besar. Ia menyalakan senter pistolnya dan mengarahkannya ke lantai, menumpuk kursi dan puing-puing sisa pertempuran sebelumnya di depan pintu. Ketika Bima akhirnya masuk ke dalam lubang ventilasi, ia menarik napas lega. Meskipun udara di dalam lubang ini juga mulai terpolusi, gas belum memenuhi ruang sempit ini. Rio sudah merangkak di depannya. Di dalam kegelapan itu, Rio tampak seperti binatang yang terdesak. Jalan terus. Jangan berhenti. Perintah Bima, suaranya serak. Ia memastikan Rio tetap di depannya, menjadikannya pemandu dan mungkin perisai. Lorong ventilasi itu sempit, berdebu, dan panas karena suhu mesin di bawahnya. Bima merangkak dengan susah payah, membawa pistol dan pisau di tangannya. Ia harus segera menemukan jalan keluar ke lantai bawah tanah atau ke jalur reservoir yang disebutkan Rio. Rio tiba-tiba berhenti merangkak. Ada apa? Desak Bima, menendang tumit Rio. Sistem ventilasi ini adalah labirin, Kapten. Ada banyak persimpangan. Kita bisa tersesat dan mati di sini. Bima mengamati persimpangan di depan mereka. 3 jalur sempit bercabang, semuanya gelap gulita. Jalur mana yang mengarah ke bawah, ke mesin utama? Tanya Bima. Jalur tengah, itu menuju ke ruang pembuangan panas. Biasanya ada pintu perawatan di sana. Jawab Rio. Kalau begitu, ke tengah. Mereka melanjutkan merangkak. Setiap detik yang berlalu terasa seperti 1 jam. Bima bisa merasakan sisa gas dari kantor di belakang mereka perlahan merayap masuk, membuat tenggorokannya sakit dan pikirannya mulai berkunang-kunang. Bima tidak boleh pingsan. Ia harus tetap fokus. Membunuh Risa adalah pengorbanan yang diperlukan, kata jenderal itu. Risa adalah putri jenderal itu. Fakta gila itu berputar-putar di benak Bima, memberinya dorongan amarah baru. Pengorbanan untuk apa? Proyek Naga Merah? Jika Allah menghendaki, Bima akan mengupas semua jawaban ini langsung dari tenggorokan jenderal itu. Mereka mencapai ujung jalur tengah. Tepat seperti yang dikatakan Rio, ada pintu perawatan logam kecil, setinggi pinggang, di lantai lorong ventilasi. Bima menendang pintu itu dengan kuat. Engselnya berderit protes, tetapi tidak mau terbuka karena dikunci dari luar. Apakah ada kunci utama? Rio menggeleng. Hanya teknisi yang memilikinya. Atau, kita harus menghancurkannya. Bima melihat kembali ke lorong di belakangnya. Kegelapan di belakang mulai terasa semakin pekat dan menyesakan. Ia tahu, gas itu sudah dekat. Pilihan menghancurkan adalah satu-satunya pilihan. Ia menarik pistolnya, mengarahkannya ke kunci pintu perawatan itu. Tetapi kemudian ia teringat bahwa tembakan di ruang tertutup akan merusak gendang telinga mereka dan mungkin menarik perhatian. Ia menyimpan pistolnya, dan kembali mengeluarkan pisau komando. Pisau itu adalah alat serbaguna bagi setiap prajurit khusus. Bima memasukkan ujung pisau ke celah kunci dan mulai memutar serta mencongkelnya dengan paksa. Besi tua itu berkarat dan rapuh di bagian kunci. Setelah beberapa kali hentakan yang kuat dan terarah, dengan energi yang didorong oleh adrenalin, kunci pintu perawatan itu patah dengan bunyi kling yang tajam. Bima menendang pintu itu terbuka. Di bawah mereka adalah lorong servis yang gelap, berbau oli, dan penuh dengan pipa-pipa berukuran raksasa. Udara di sini jauh lebih baik, karena ini adalah ruang terbuka yang besar, digunakan untuk sirkulasi pembuangan panas mesin. Mereka melompat turun. Rio mendarat dengan tidak elegan, tetapi Bima mendarat dengan tenang, siap menghadapi apapun. Pintu keluar ke terowongan reservoir. Di mana? Tuntut Bima, menarik Rio berdiri. Di ujung lorong ini, Kapten, ada gerbang baja besar. Itu adalah pintu masuk ke sistem air tua. Bima mengangguk. Ia merasakan gas dari atas mulai menyaring ke bawah, melalui lubang ventilasi yang baru saja mereka tinggalkan. Mereka tidak aman, tetapi mereka sekarang memiliki ruang untuk bergerak. Lari, Rio. Mereka berlari melintasi lorong servis yang panjang, di antara labirin pipa-pipa panas. Bima merasakan angin segar berhembus melalui celah-celah di dinding lorong, tanda bahwa mereka mendekati sistem reservoir yang dingin dan terbuka. Di ujung lorong, Bima melihat gerbang baja besar, tingginya sekitar 3 meter. Gerbang itu terbuka sedikit, cukup untuk dilewati 1 orang. Jenderal itu sudah pasti melewatinya. Saat Bima mencapai gerbang itu, ia menoleh ke Rio yang tersengal-sengal di belakangnya. Kau telah membantuku. Aku akan membawamu hidup-hidup sampai kita keluar, kata Bima. Tapi kau harus tahu ini,
Rio, kau tidak akan pernah bisa lepas dari apa yang kau lakukan. Dan jenderalmu, dia sebentar lagi akan berhadapan denganku. Bima mendorong gerbang itu hingga terbuka sepenuhnya. Bau lembab tanah dan air tua langsung menyambut mereka. Mereka kini berada di mulut labirin terowongan beton yang gelap, tempat perlindungan terakhir jenderal itu, dan tempat perburuan terakhir Bima. Di belakang mereka, dari lubang ventilasi di atas, terdengar bunyi gemuruh, dan kabut samar gas mematikan mulai turun ke lorong servis. Bima menarik Rio ke dalam terowongan yang dingin dan gelap. Pembantaian belum berakhir. Baru saja dimulai. Bima tahu ia harus bergerak lebih cepat, karena jenderal itu memiliki keunggulan. Ia berada di wilayahnya, menuju pelarian yang sudah direncanakan. Kelembapan dingin langsung menusuk ke tulang. Udara di terowongan beton ini terasa berat, berbau lumut, tanah basah, dan air yang menggenang di lantai. Cahaya dari lorong servis di belakang mereka hanya bertahan sebentar, sebelum bayangan gelap dari terowongan tua menelannya sepenuhnya. Bima menyalakan senter kecil yang terpasang di sarung pisaunya. Cahaya sempit itu hanya cukup untuk menerangi 2 meter di depan mereka, menampilkan dinding beton yang ditumbuhi jamur dan sesekali pipa baja yang berkarat parah, meneteskan air. Jalan kemana, Rio? Bisik Bima. Suaranya terdengar serak tetapi tegas di ruang tertutup itu. Rio terhuyung, bahunya membentur dinding terowongan. Ketakutan kini menggantikan adrenalin. Ia telah melalui terlalu banyak malam ini. Terus, Kapten, ikuti airnya. Terowongan ini dibangun untuk mengalirkan air cadangan ke reservoir utama. Dia pasti menuju dermaga bawah. Dermaga bawah. Tempat kapal selam kecil. Itu adalah rencana daruratnya, Kapten. Untuk melarikan diri ke jalur laut lepas. Tidak ada yang tahu dermaga bawah kecuali beberapa orang kepercayaannya. Aku yakin dia sudah mengirimkan sinyal penjemputan. Wajah Bima mengeras. Rencana jenderal itu lebih terstruktur daripada yang ia bayangkan. Ini bukan hanya pelarian lokal. Ini adalah rute evakuasi berskala besar yang sudah disiapkan. Jenderal itu sudah pasti menduga akan ada pengejaran, tetapi tidak menduga pengejaran itu datang dari seorang anggota komando tunggal yang marah. Mereka bergerak maju. Sepatu bot Bima menghasilkan suara gesekan keras yang bergema. Bima berjalan dengan langkah kaki yang panjang dan terukur. Rio, sebaliknya, terseret, napasnya yang pendek semakin menekan keheningan. Bima tiba-tiba mengangkat tangan, memberi sinyal berhenti total. Apa itu, Kapten? Desis Rio. Diam, perintah Bima. Di tengah suara tetesan air dan gemuruh jauh air yang mengalir deras, Bima mendengar sesuatu yang lebih halus. Sebuah suara metalik yang cepat, seperti gesekan logam tipis di atas batu. Itu hanya terjadi sebentar, tetapi cukup bagi Bima untuk mengidentifikasinya sebagai langkah yang tergesa-gesa. Dia tidak berlari. Dia berjalan cepat. Dia tahu dia punya keunggulan waktu. Gumam Bima, menganalisis situasi. Bima menekan senternya. Kegelapan total langsung menyelimuti mereka, hanya menyisakan sedikit cahaya yang masuk dari celah-celah di atas. Mata Bima sudah terbiasa dengan minimnya cahaya, suatu keahlian yang ia pelajari selama bertahun-tahun dalam operasi senyap. Kita harus berhati-hati, Rio. Dia tahu jalur ini, dan dia punya banyak waktu untuk meninggalkan hadiah untuk kita, ujar Bima, memikirkan jebakan. Bima memimpin, tangannya menyentuh dinding yang lembab. Ia tidak lagi mencari jejak kaki, ia mencari perangkap. Di jalur sempit ini, jebakan kawat atau peledak kecil akan sangat fatal. Mereka berbelok tajam ke kiri. Lorong terowongan melebar sedikit di sini. Di kejauhan, sekitar 50 meter di depan, Bima melihat kilatan cahaya yang sangat redup. Hanya sekejap mata, tetapi itu adalah sinyal. Jenderal itu menggunakan senter yang sama, atau bahkan mungkin sama sekali tidak peduli menyembunyikan posisinya, karena yakin Bima tidak akan pernah bisa mengejarnya. Di sana, dermaga bawah semakin dekat, seru Rio, mencoba mempercepat langkah. Jangan terburu-buru. Bima menarik kerah belakang Rio. Tepat saat ia menarik Rio, mata Bima menangkap anomali. Di lantai, tepat di mana semen bertemu dengan genangan air kecil, ada goresan baru yang sangat tipis pada debu basah. Goresan itu mengarah ke bawah, ketumpukan karung goni bekas yang tersandar di dinding. Karung itu tampak tidak pada tempatnya. Bima mengambil kerikil kecil dan melemparkannya ke karung goni itu. Hening. Ia melempar lagi, sedikit lebih keras. Kali ini, Bima mendengar suara mendesis pelan,
yang diikuti oleh dentuman puff yang teredam. Asap tebal, berwarna hijau kekuningan, menyembur keluar dari karung goni itu, membaur dengan udara dingin terowongan. Gas air mata, seru Rio, batuk parah. Bukan gas air mata, potong Bima. Gas syaraf level rendah. Dia hanya ingin melumpuhkan, bukan membunuh, agar dia punya waktu lebih banyak. Bima segera menarik napas dalam-dalam, menutup hidungnya dengan syal yang melilit di lehernya. Gas itu tidak sekuat yang ada di ruang perawatan, tetapi di ruang tertutup seperti ini, efeknya bisa sangat cepat. Mata Rio mulai berair, dan ia terbatuk-batuk hingga membungkuk. Lari! Sekarang! Bentak Bima. Mereka menerobos asap gas yang menyengat itu. Bima memastikan senternya tetap mati. Beruntung, jenderal itu hanya menempatkan satu jebakan kecil dan tidak mampu menyebarkan gas secara merata di sepanjang terowongan, mungkin karena keterbatasan waktu. Setelah sekitar 20 langkah berlari, udara kembali bersih, meskipun rasa logam dan sensasi terbakar di hidung masih terasa. Bima menoleh ke Rio. Mata pria itu merah, tetapi ia masih bisa berdiri. Kau lihat, Rio. Bahkan di tengah pelariannya, dia masih ingin membuat orang lain menderita, kata Bima, suaranya dipenuhi amarah yang dingin. Dia memang seperti itu, Kapten. Dia tidak pernah membiarkan saksi mata atau pengejar lolos dengan mudah. Allah, lindungi kami, rintih Rio. Allah tidak akan melindunginya dari aku, balas Bima datar. Mereka melanjutkan pengejaran. Terowongan mulai menurun curam. Tiba-tiba, suara air yang mengalir deras berubah menjadi raungan yang kuat. Mereka telah mencapai reservoir utama. Lorong beton itu berakhir, membuka ke sebuah gua buatan raksasa. Gua itu disinari oleh lampu sorot darurat berwarna oranye redup yang terpantul di permukaan air yang sangat luas. Ini adalah dermaga bawah. Di tengah gua itu, terombang-ambing di permukaan air gelap, tampak siluet sebuah kapal selam kecil berwarna hitam pekat, siap untuk bergerak. Dan di sebelahnya, berdiri tegak, memegang tas tangan yang kembung, adalah target Bima. Sang jenderal. Jenderal itu, yang kini hanya terlihat sebagai bayangan di bawah cahaya oranye, menoleh ke belakang, seolah ia bisa merasakan kedatangan Bima. Ia tidak tampak terkejut. Sungguh gigih, Sersan Mayor. Aku tidak menyangka kamu mampu sejauh ini. Suara jenderal itu menggema di ruang gua. Bima mengabaikan panggilan pangkat itu. Ia tidak lagi peduli dengan hierarki. Ia hanya melihat pria yang bertanggung jawab atas kematian kakaknya. Kau tidak akan pergi kemana-mana, balas Bima. Di belakang jenderal itu, berdiri dua pria berbadan besar, bersenjata otomatis. Mereka adalah pengawal pribadinya, menunggu untuk mengamankan kepergiannya. Kau salah, Bima, kata jenderal itu, mulai berjalan menaiki tangga kecil ke kapal selam. Aku sudah pergi. Kau hanya datang untuk melihat jasadmu sendiri. Kedua pengawal itu mengangkat senjata mereka. Bima segera mendorong Rio ke balik tumpukan kotak logistik yang berada di mulut terowongan. Tetap menunduk, perintah Bima. Bima mencabut pistolnya, senter kecil di bawahnya otomatis menyala, mengunci pandangannya pada dua pengawal itu. Jeda singkat itu adalah jeda terakhir sebelum kekerasan meledak. Ini bukan lagi pengejaran. Ini adalah pembantaian terbuka. Bima harus melewati dua penjaga itu, dan menghentikan kapal selam itu, sebelum jenderal itu menghilang ke kedalaman air yang gelap selamanya. Bima tahu betul, tidak ada waktu untuk negosiasi atau peringatan. Kekerasan adalah satu-satunya bahasa yang dipahami musuhnya. Ia menarik napas singkat, menstabilkan kuda-kuda, dan tanpa menunggu tembakan pertama dari lawan, ia menekan pelatuk pistolnya. Suara tembakan dari pistol Bima, yang dilengkapi peredam suara khusus, terdengar seperti decitan keras yang memantul di ruang gua yang besar itu. Senternya yang kecil dan tajam mengunci dahi penjaga pertama. Peluru menembus sasaran dengan akurat. Pria itu, yang baru setengah mengangkat senjatanya, terhuyung mundur. Senjata otomatisnya jatuh lebih dulu ke lantai beton, diikuti tubuhnya yang ambruk dengan bunyi basah yang memuakan. Penjaga kedua, yang lebih cepat bereaksi, segera menjatuhkan diri ke lantai, menarik pelatuk senjatanya. Ia mulai menembak secara membabi buta ke arah bayangan tempat Bima bersembunyi. Peluru-peluru berkaliber besar itu menghantam tumpukan kotak logistik, membuat serpihan kayu dan debu semen beterbangan. Rio menjerit tertahan di balik perlindungan. Bima tidak menunggu. Taktik lama Kopassus. Jangan pernah bertahan di satu posisi setelah menembak.
Ia melompat cepat ke sisi kanan, berguling di lantai beton, sambil tetap menjaga bidikannya tetap fokus. Ia memanfaatkan asap tipis dari serpihan kayu dan debu yang berterbangan untuk menutup pergerakannya, menjadi bayangan bergerak di bawah cahaya oranye redup. Penjaga kedua itu panik. Ia tidak melihat pergerakan Bima di tengah debu. Ia terlalu sibuk menembak ke posisi Bima sebelumnya. Ketika ia mencoba mencari posisi Bima, ia melihat kilatan senter kecil, sangat singkat, hanya sepersekian detik. Itu adalah kesalahan terakhirnya. Bima menembakkan 2 peluru cepat, satu ke bahu, yang lain langsung ke dada, tepat di atas rompi anti peluru yang dikenakannya. Pria itu tersentak, tercekik oleh darahnya sendiri, sebelum tubuh besarnya jatuh ke air reservoir dengan bunyi cipratan yang keras dan dingin. 2 penjaga itu dilumpuhkan dalam waktu kurang dari 5 detik. Bima bangkit berdiri, napasnya memburu. Ia mengabaikan rasa sakit di lututnya akibat benturan saat berguling. Ia tidak memberi perhatian lagi pada mayat-mayat itu, atau pada Rio yang kini bergetar ketakutan. Semua pandangannya terpusat pada jenderal yang ada di dermaga. Di bawah cahaya oranye remang-remang, jenderal itu sudah masuk ke dalam palka kapal selam kecilnya. Palka itu mulai bergerak, perlahan menutup dengan bunyi desisan hidrolik yang samar. "Tidak, kau tidak akan lolos," raung Bima, suaranya terasa serak. Ia berlari keluar dari terowongan, menyeberangi area terbuka dermaga. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat. Kakinya sakit, paru-parunya terbakar, dan amarahnya terasa seperti asam yang membakar tenggorokannya. Ia berlari melewati genangan darah dan melewati tubuh penjaga yang pertama. 3 meter, 2 meter, 1 meter. Ia mencapai sisi kapal selam hitam itu tepat ketika palka tertutup sepenuhnya. Bunyi klik mekanis menandakan kapal itu kini tersegel rapat. Bima memukul baja lambung kapal dengan gagang pistolnya. Ia tahu ini sia-sia. Baja itu tebal dan dirancang untuk menahan tekanan air laut dalam. Ia berteriak, memanggil nama jenderal itu, memaki, tetapi hanya suara gema dari raungan mesin diesel kecil di bawah air yang menjawab. Kapal selam itu bergetar perlahan. Mesinnya mulai hidup, menghasilkan dengungan listrik rendah. Kapal itu bergerak maju, memotong air gelap dermaga bawah, meninggalkan Bima di belakang. Bima mundur 2 langkah. Ia mengepalkan tangan hingga buku-buku jarinya memutih. Otaknya bekerja keras, mencari solusi. Kapal selam ini terlalu kuat, dan jenderal itu sudah mulai bergerak. Ia hanya punya beberapa detik sebelum kapal itu tenggelam lebih dalam ke bawah air, dan memasuki jaringan terowongan yang lebih besar yang mengarah entah kemana. "Kapten Bima!" teriak Rio, muncul dari mulut terowongan. Rio, yang matanya masih merah karena gas air mata sebelumnya, berlari pincang sambil membawa sesuatu. Itu adalah tas tangan yang dijatuhkan oleh jenderal ketika ia terburu-buru masuk ke palka. Dia menjatuhkannya. Rio terengah-engah, melemparkan tas kembung itu. Tas itu mendarat tepat di kaki Bima. Bima segera membuka tas itu. Ia tidak menemukan uang atau dokumen yang berharga. Yang ada di dalamnya adalah perangkat yang terlihat seperti detonator digital nirkabel yang terhubung ke sebuah kotak kecil dengan lampu merah berkedip. Dan di bawahnya, terbungkus rapi, ada 2 blok peledak C4 plastis militer yang kuat. Bima menggertakkan gigi. Wajahnya yang tegang menjadi semakin dingin. Ia memahami niat jenderal itu. Dia tidak hanya melarikan diri, bisik Bima dingin, suaranya penuh kebencian. Dia akan menghancurkan ini semua. Dia tidak ingin ada bukti yang tersisa. Dia ingin kita mati terkubur di sini. Kapal selam itu sudah bergerak sekitar 5 meter dari dermaga. Bima tahu, jika dia menunggu, jenderal itu akan mengaktifkan detonatornya dari dalam kapal, menghancurkan dermaga, dan membunuh Bima serta Rio di dalamnya. Tidak ada pilihan. Jenderal itu harus dihentikan. Sekarang, Bima merobek bungkus peledak C4 itu dengan kecepatan kilat. Ia mengatur detonatornya untuk hitungan mundur yang sangat singkat, hanya beberapa detik, lalu dengan seluruh sisa kekuatan terakhirnya, ia melompat ke air dingin yang gelap. Air itu menusuk kulitnya, tetapi Bima mengabaikannya. Ia berenang mendekati kapal selam yang bergerak perlahan itu, menggunakan dorongan kakinya yang kuat. Mengabaikan rasa dingin dan ancaman di bawah air, ia menempelkan 2 blok C4 yang sudah siap meledak itu di bagian lambung kapal yang terbuat dari baja tipis, tepat di bawah jendela observasi kecil palka depan. Misi selesai. Bima segera berenang kembali ke dermaga. Ia memanjat tangga, tubuhnya basah kuyup, dan terengah-engah. "Rio, cari perlindungan yang paling kuat,"
Sekarang, teriak Bima, menunjuk ke belakang tumpukan kotak baja yang jauh dari kapal selam. Rio tidak bertanya. Ia tahu komandan ini tidak akan pernah menyuruhnya mundur jika bukan bahaya fatal yang mengancam. Ia segera berlari pincang menuju perlindungan. Kapal selam itu kini hanya berjarak 7 meter, bergerak menjauh. Lampu merah kecil di C4 yang tertempel di lambung kapal berkedip lebih cepat, menghitung detik-detik terakhir. Bima melihat, dari balik jendela kaca tebal di kapal selam, sosok jenderal itu menoleh. Jenderal itu melihat Bima. Dan kemudian ia melihat peledak C4 yang tertempel di kapalnya. Ada kengerian yang terkejut di mata jenderal itu. Kengerian yang bercampur dengan kemarahan. Sedetik sebelum semuanya menjadi hitam dan putih, dan suara ledakan menelan seluruh ruang gua. Suara ledakan itu datang seperti sambaran petir di tengah malam, mengoyak gua bawah tanah itu hingga ke dasarnya. Bukan hanya suara, tetapi gelombang kejut yang murni, kuat, dan mematikan. Bima terlempar ke belakang. Tubuhnya membentur beton dermaga dengan keras. Kepalanya berdenyut, dan telinganya berdenging parah. Ia mencengkeram tepi beton yang licin, sementara air laut menyembur tinggi ke udara, membasahi dirinya lagi, bercampur dengan uap panas dan bau mesiu yang menusuk. Langit-langit gua bergetar hebat. Debu dan kerikil berjatuhan dari atas. Bima bisa mendengar jeritan baja yang berderit dan suara batu besar yang mulai retak. "Rio!" teriak Bima. Suaranya hampir tidak terdengar di tengah gemuruh itu. Rio, yang berlindung di balik tumpukan kotak baja yang kokoh, terlihat membungkuk, menahan getaran. Bima melihat ke arah air. Di tempat kapal selam itu berada beberapa detik yang lalu, kini hanya ada kawah bergolak, hitam, dan penuh buih. Tidak ada lambung kapal yang utuh. Baja tipis itu, bersama jenderal yang berada di dalamnya, telah musnah total, dilebur oleh daya ledak C4 militer yang terarah. Jenderal itu ingin menghancurkan bukti, tetapi Bima membalikkan keadaan. Dia yang justru menjadi bukti yang hancur. Bima bangkit dengan susah payah, rasa sakit di bahu kirinya kembali menyerang. Ini belum berakhir. Ledakan itu telah merusak integritas struktur gua. Kita harus keluar. Gua ini akan runtuh, seru Bima, setengah berteriak. Rio mengangguk, napasnya tersengal. Ia berlari mendekati Bima, sambil sesekali memegang betis kakinya yang terluka. Mereka berdua berjalan pincang di sepanjang dermaga yang kini retak di banyak tempat. Batu-batu seukuran kepalan tangan terus berjatuhan dari ketinggian ratusan meter di atas mereka. Getaran susulan membuat pijakan terasa tidak stabil. "Jalan kembali lewat mana, Kapten?" tanya Rio, matanya menyapu kegelapan, mencari celah. Bima menunjuk ke sebuah lorong kecil yang tersembunyi di balik tumpukan drum bahan bakar bekas. Lorong yang selama ini digunakan oleh jenderal sebagai jalur darurat pribadinya. "Lewat situ. Hanya itu satu-satunya jalan keluar yang cepat," jawab Bima. Mereka berdua mulai berlari, atau lebih tepatnya, menyeret diri menuju lorong sempit tersebut. Saat mereka mencapai pintu masuk lorong, ledakan kedua, yang lebih kecil namun terasa lebih fatal, terjadi. Itu adalah suara runtuhnya sebagian besar langit-langit tepat di atas dermaga tempat kapal selam tadi berlabuh. Pintu masuk lorong itu nyaris tertutup oleh puing-puing batu besar. "Cepat!" desak Bima, mencoba mendorong salah satu bongkahan batu yang menghalangi. Rio menggunakan sisa tenaga terakhirnya untuk membantu Bima. Dengan susah payah, mereka berhasil membuka celah yang cukup untuk merangkak masuk. Mereka menyelinap melalui celah itu tepat sebelum sebuah bongkahan batu seberat mobil jatuh dan menutup jalan itu sepenuhnya. Kegelapan total menyelimuti mereka di dalam lorong sempit itu. Hanya suara napas terengah-engah dan detak jantung yang memukul telinga. "Kita aman, sementara," ujar Bima, mencoba mengatur napas. Mereka merangkak di dalam lorong yang sempit dan berbau lembab. Udara di sini terasa berat dan pengap. Mereka tidak tahu seberapa jauh lorong ini membentang, tetapi Bima ingat peta yang ia lihat di ponsel Rati. Lorong ini seharusnya mengarah ke jalur ventilasi kuno yang terhubung ke permukaan, jauh dari kompleks militer yang sudah hancur itu. Selama berjam-jam, mereka merangkak, sesekali berhenti untuk beristirahat. Luka-luka di tubuh mereka terasa semakin perih, dan kelelahan mulai memuncak. "Kapten," kata Rio pelan. "Apakah sudah selesai?" Bima berhenti merangkak. Ia menoleh ke belakang, tetapi hanya ada kegelapan. "Ya, Rio," jawab Bima, suaranya serak tetapi tegas. "Sudah selesai." Ia memejamkan mata. Gambaran wajah Ratih muncul di benaknya, senyum hangatnya, tawa ringannya.
Sejak Rati terbunuh, Bima hidup dalam kabut dingin yang didorong oleh satu tujuan, balas dendam. Sekarang, kabut itu mulai menghilang, digantikan oleh kelelahan yang luar biasa, tetapi juga kedamaian yang asing. Keadilan untuk Rati sudah terwujud, meskipun dengan cara yang paling brutal dan gelap. Ia telah mengambil nyawa seseorang yang merampas kehidupannya. Ia telah memastikan bahwa kekejian itu tidak akan pernah terulang, setidaknya tidak oleh jenderal itu. Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang, Kapten? Tanya Rio. Bima menarik napas panjang. Ia membuka matanya. Sekarang, dia bukan lagi Kapten Bima yang dipenuhi amarah. Dia adalah seorang prajurit yang harus kembali ke garis hidupnya, kembali ke cahaya. Kita keluar dari sini, kata Bima. Kita kembali ke Jakarta. Kita berikan semua bukti keatasan yang bersih. Kita pastikan semua komplotan jenderal itu ditangkap, diadili, dan dihukum sesuai hukum yang berlaku. Misi utamanya sudah tercapai, tetapi tugasnya sebagai seorang prajurit Negara Kesatuan Republik Indonesia belum selesai. Mereka melanjutkan perjalanan. Lorong itu mulai menanjak, dan setelah beberapa waktu, mereka merasakan sedikit perubahan di udara. Udara terasa lebih segar. Mereka bisa mencium bau tanah dan daun basah, bukan lagi bau mesiu dan air asin. Akhirnya, mereka melihat seberkas cahaya tipis di ujung lorong. Itu adalah harapan. Dengan sekuat tenaga, Bima merangkak maju, diikuti oleh Rio. Saat mereka mencapai ujung, mereka mendapati diri mereka berada di bawah rimbunnya semak belukar yang tersembunyi di dalam hutan yang lebat. Matahari pagi sudah mulai menembus celah-celah daun. Mereka berdua merangkak keluar, jatuh ke tanah, dan berbaring telentang. Langit tampak begitu biru, begitu luas, setelah sekian lama terkubur di bawah tanah. Rio tertawa kecil, tawa yang terdengar lemah karena kelelahan. Allah Maha Besar, bisik Rio. Kita berhasil, Kapten. Bima mengangguk. Ia merasakan kehangatan matahari di wajahnya. Tubuhnya sakit di mana-mana, dan pikirannya dipenuhi oleh gambaran kekerasan yang baru saja terjadi. Tetapi di hatinya, ada rasa lega yang mendalam. Bima merogoh saku seragamnya yang basah kuyup. Ia mengeluarkan lencana nama Rati. Lencana yang selalu menjadi pengingat dan pendorongnya. Ia memandang nama itu, kemudian menggenggamnya erat-erat. Ia telah memenuhi janjinya. Sekarang, kata Bima, bangkit berdiri meskipun langkahnya goyah. Ia menatap Rio. Kita pulang, Rio. Tugas kita sebagai prajurit yang hidup baru dimulai. Mereka saling membantu. Dengan langkah yang berat, mereka mulai berjalan perlahan, menembus hutan, meninggalkan kegelapan dan kehancuran yang mereka ciptakan di belakang, menuju cahaya dan kehidupan baru yang harus mereka jalani, membawa serta kebenaran dan keadilan yang telah mereka perjuangkan dengan darah dan air mata, demi Allah, bangsa, dan kehormatan mendiang adiknya. Ama.